Uni Eropa resmi menabung genderang perang baru dengan Cina. Blok tersebut menaikkan tarif mobil listrik yang diimpor dari tirai bambu. Ini memicu teguran Cina. Pasalnya bagi Beijing, Uni Eropa merupakan pasar yang penting dan berkembang bagi industri otomotifnya. Uni Eropa memutuskan menetapkan tambahan tarif antara 17,4% dan 38,1% ke mobil listrik Cina. Ini di luar bea masuk yang sudah ada sebelumnya sebesar 10%. Dalam hitungan tertinggi, tingkat keseluruhan maksimal yang harus dibayar bisa mendekati 50%. Hal ini menyebabkan Cina meradang. Keputusan itu menyusul penyelidikan atas dukungan negara Tiongkok terhadap pembuatan kendaraan listrik. Komisi Eropa, Badan Eksekutif Uni Eropa, meluncurkan penyelidikan khusus pada Oktober 2023. Penyelidikan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah harga kendaraan listrik Cina terlalu rendah karena subsidi sehingga merugikan produsen mobil Eropa. Komisi mengatakan penyelidikannya untuk sementara menyimpulkan bahwa industri kendaraan listrik di Cina mendapat keuntungan dari subsidi yang tidak adil yang menyebabkan ancaman kerugian ekonomi. Kebijakan Eropa ini sebenarnya mengikuti sikap protektif Amerika Serikat AS yang lebih dulu terjadi. Para pejabat barat khawatir bahwa lapangan kerja dan industri-industri penting yang strategis akan terhapus oleh impor murah dari Cina. Di sisi lain, Uni Eropa juga menyelidiki dukungan Cina terhadap perusahaan turbin angin dan pemasok panel surya. Namun belum ada arahan apakah tarif yang sama akan dikenakan. Mengutip CNN International, Eropa kini bak dalam dilema karena harus mencapai keseimbangan antara melindungi industrinya dan mewujudkan komitmen terhadap perekonomian ramah lingkungan, mencakup larangan penjualan mobil berbahan bakar bensin dan diesel baru mulai tahun 2035. Perlu diketahui kebijakan tarif ini masih sementara, keputusan apakah bisa menjadi permanen akan berlaku November nanti. Diketahui setidaknya tarif baru itu sudah terdampak ke 3 perusahaan kendaraan listrik besar, yakni BYD yang bersaing dengan Tesla untuk posisi sebagai penjual baterai EV terbesar di dunia, Geely and Sage. BYD dikenai bea tambahan terendah yakni 17,1%. Sementara Geely, pemilik Volvo asal Swedia, 20% dan Sage dikenai tarif tertinggi 38,1%. Dalam penjelasannya, Uni Eropa berjanji akan memberi keringanan ke produsen kendaraan listrik lainnya di Cina, asal mereka mau bekerja sama dengan penyelidikan blok tersebut dan bea maksimal bagi yang sebaliknya. Dikatakan bagi yang kooperatif bea tambahan sebesar 21%, sedangkan produsen yang tidak bekerja sama akan dikenakan 38,1%. Tesla sendiri memiliki pabrik mobil listrik di Cina, ini pun jadi pengawasan Uni Eropa. Eropa merupakan tujuan utama ekspor kendaraan listrik Cina. Menurut Rhodium Group, sebuah wadah pemikir tahun lalu, nilai impor mobil listrik Uni Eropa dari Cina mencapai 11,5 miliar US dollar atau sekitar 187 triliun rupiah atau 16.282 atau 1 US dollar. Naik dari hanya 1,6 miliar US dollar pada tahun 2020. Tarif kendaraan listrik baru ini kemungkinan akan membuat negosiasi keras antara Cina dan Uni Eropa. Dalam pernyataan Rabu pagi sebelum keputusan Eropa, Cina sudah mengancam akan memberikan balasan. Hal ini juga diamani Kepala Riset Otomotif di konsultan Romotion Will Roberts. Reaksi Beijing terhadap tarif tersebut dapat mengarah pada perang dagang dengan Eropa. Resiko bagi internal Eropa juga muncul. Produsen mobil Eropa sendiri sudah banyak yang memproduksi mobil di Cina dan kemudian menjualnya kembali ke Eropa yang diyakini lebih mahal ke konsumen karena tarif yang tinggi. Selain itu, produsen mobil Jerman sangat juga bergantung pada Cina dalam penjualannya. Pembalasan dari Beijing dapat membuat hidup mereka lebih sulit. Sementara itu, analisis Rhodium Group mengatakan bisa saja muncul penolakan terhadap keputusan Komisi Eropa dari negara anggota sendiri. Bisa saja upaya pemblokiran dilakukan. Ya, China buka suara soal langkah Uni Eropa yang menerapkan pajak tinggi bagi kendaraan listrik asal China. Menurut Beijing, kebijakan Uni Eropa tersebut adalah langkah yang keliru. Pemerintah China meminta Eropa kembali mempertimbangkan langkah tersebut di mana China berpandangan kerjasama dagang merupakan hal yang dibutuhkan dalam pengembangan perdagangan dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, bahkan mengatakan kebijakan menaikkan tarif impor akan menjadi bumerang bagi Eropa.
Lin juga menilai kebijakan Uni Eropa tersebut diklaim akan merusak stabilitas produksi dan rantai pasok industri mobil global. Lin mendesak Uni Eropa untuk menghormati komitmennya dalam mendukung perdagangan bebas dan menentang proteksionisme serta menegakkan kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara. Kendaraan listrik buatan Cina belum berhenti memusingkan produsen otomotif Eropa. Hal ini mengemuka dalam Geneva International Motor Show atau GIMS yang dimulai pada Senin 26 Februari 2024. Pabrikan Cina, SAIC, dan BYD membawa dua ambisi besar yang membuat Eropa harus memainkan strategi, salah satunya dengan memaksa rekanan pemasok untuk menekan harga bahan baku dan suku cadang. SAIC mengungkap M3 Hybrid, sementara BYD membawa Seal untuk ditandingkan di daftar mobil terbaik versi GIMS 2024. Jika menang, Seal akan jadi mobil listrik pertama asal Cina yang meraih penghargaan bergengsi itu. Adapun raksasa otomotif Prancis, Renault, mengenalkan R5. Pengamat otomotif yang juga editor majalah Autocar Inggris, Mark Tissot, dalam keterangannya Senin 26 Februari 2024 di Geneva, Swiss mengungkapkan, kehadiran pabrikan mobil listrik Cina seperti BYD di Eropa memang telah menjadi ancaman bagi produsen mobil listrik asal Eropa. Apalagi harga dan kualitas yang ditawarkan jauh lebih menarik dibandingkan kompetitornya. BYD are the car brand on every single car maker's lips. When they're referencing the threat of Chinese car makers, really they're referencing the threat of BYD. We go to motor shows all around the world and BYD at every single one. They are present in almost everything of the automotive industry at the moment, and the European car makers are very, very worried because BYD, the cars have become much better looking, much better to drive, the quality is there, and they have a huge cost advantage as well. Di Inggris, jumlah produk BYD lebih murah hingga 27% dari buatan Volkswagen. Beberapa model terbaru produk Cina lebih murah hingga 50% dari buatan Eropa. Kini baterai dan aneka komponen kendaraan listrik lebih efisien jika diimpor dari Cina. Padahal, mobil dengan TKDN di bawah 45% akan dikenai pajak tambahan 10% dari harga keluaran pabrik. Aturan itu salah satu penyebab harga mobil listrik buatan Uni Eropa mahal. Dalam situasi sekarang, industri otomotif Eropa akan kesulitan mencapai target produksi dan transisi energi. Di Jerman, ada target 15 juta mobil listrik beroperasi dalam 7 tahun mendatang. Sayangnya berkaca dari tren penjualan, target itu akan sulit tercapai. I think less people will buy because less people will be able to afford that car, and it's unfair. Affects the economy, the cost of life, their standard of life. I don't really care whether the EV is from a Chinese company or a European company or an American company. I want a good car that helps the planet to survive. I think it's not good, and if you look in general in the future, it's gonna be bad. The Commission said, well, we need to compare the price at which Chinese companies buy Chinese batteries, which is quite low, with an international benchmark, which is very high. And the difference between those two, that's a subsidy, which obviously in WTO law is very questionable, because the subsidy, or to have a subsidy, you need to have an action from the government. And here what we see is just private companies like CATL selling batteries to Chinese car manufacturers, and we don't really see the link with the government in there.